Jadi pembahasan kita hari ini itu terkait dengan fungsi konsumsi dan permintaan agregat. Kalau bicara tentang fungsi konsumsi, Anda ingat dengan persamaan ini, C sama dengan C0 tambah MPC ya, disposable. Kadang juga ada persamaan itu C sama dengan A tambah B, Y. Dalam persamaan ini kita lihat bahwa C itu, dalam persamaan ini, C itu adalah konsumsi, atau tingkat konsumsi, C0 itu adalah konsumsi otonom, di mana C0 itu lebih besar dari 0. Jadi meskipun Y nilainya sama dengan 0, pendapatannya kita, ya pendapatan misalnya rumah tangga, itu sama dengan 0, besarnya konsumsi itu tidak sama dengan 0. Tapi ada C0 di mana nilainya lebih besar dari 0. Berarti bukan 0. Kemudian tambah ini, tahu tidak apa artinya tambah di sini, simbol tambah? Coba kita diskusi deh ya. Ini memang kelihatan sederhana persamaan ini, mungkin Anda anggap oh ini biasa saja. Tapi ternyata banyak makna yang bisa kita ungkap di sini. Tambah ini apa? Tambah ini menjelaskan apa ini? Ya, siapa bisa? Tambah. Tambah ini sebenarnya bukan tambah ya, artinya ini bukan tambah, tapi ini artinya positif. Ini positif. Minggu lalu sudah saya jelaskan bahwa rumus ini, persamaan ini disebut dengan persamaan behavioral equation, persamaan perilaku, yang menjelaskan bahwa ruas kiri itu perubahan nilai pada ruas kiri itu dipengaruhi oleh perubahan perilaku di variabel yang ada di sebelah kanan. Ini menjelaskan bahwa, ya silakan Dek. Bukan selisih nilai output dengan nilai input, Pak. Kenapa? Selisih? Itu lambang tambah. Selisih nilai output dengan nilai input. Bukan. Jadi contoh A sama dengan B, B tambah C itu tidak sama dengan A sama dengan A tambah misalnya sini alfa C, tidak sama itu. Tidak sama ya, ini persamaan identitas. Di atas ini persamaan identitas, ini persamaan perilaku namanya. Jadi A itu sama dengan B tambah C. Dah. A itu sama dengan B tambah C. Kalau ini A sama, salah sini ya, B di sini. B, A sama dengan B tambah del alpha C. Jadi ini akan berbeda. Ini ada koefisien di sini, ada koefisien. Ya. Sehingga ini disebut dengan persamaan perilaku. Nanti saya akan tunjukkan. MPC itu kalau ada persamaan begini, C sama dengan A tambah B, Y. Ini sama ya. Hanya ini bentuk umumnya. Kalau ini sudah spesifik, yaitu fungsi konsumsi Keynes. Absolute income hypothesis. Ini. MPC ini itu adalah hasrat mengkonsumsi. Sementara Y disposable itu adalah, ada yang tahu apa itu Y disposable? Y disposable itu apa? Y disposable itu ada pendapatan disposable. Ya, silakan Dek. Pendapatan disposable. Apa itu pendapatan disposable? Pendapatan yang siap dibelanjakan. Ya, siap dibelanjakan, Pak. Possible. Y disposable itu didapat dari mana? Y disposable itu sama dengan Y. Nah, ini ada Y. Y dikurang TA. TA kalau di sini dalam slide saya itu menggunakan simbol TA ditambah dengan TR. Apa itu TA? Apa itu TR? Y disposable itu adalah pendapatan yang siap untuk digunakan untuk mengkonsumsi. Y disposable itu diturunkan dari Y kurang TA tambah TR.
Y ini apa? Ini pendapatan ini. Ini pendapatan, ya, pendapatan nasional. Ini pendapatan nasional. Y ini adalah pendapatan nasional. TA ini apa? Pajak, ya. Dikurang pajak. TR itu apa? TR itu adalah transfer. Transfer payment. Contoh BLT, subsidi apa namanya? Bantuan pemerintah lainnya. Bisa ya? Sampai di sini? Pak. Bisa, Pak. Ini baru bicara tentang fungsi konsumsi. C sama dengan C0 tambah MPC Y disposable. Nah, ini dalam bentuk persamaan matematisnya. Kalau dalam gambarnya itu, di antara 3 kurva, ini kurva, ada kurva 1 yang warna hitam ini, ada yang 2, dan ada yang ketiga. Kurva ini tidak sembarang gambar. Kenapa kurva yang ini D tertulis ini DA sama dengan Y, sebenarnya ini bukan, ini bahasa atau bahasa apa ini, sehingga dia simbolnya berbeda dengan yang biasa digunakan. Ini AD ya, agregat demand, sama dengan Y ini yang sudutnya 45 derajat. Kenapa dia bentuknya 45 derajat? Ada yang tahu? Atau kurva ini kurva yang menggambarkan apa ini? Coba dilihat, bisa terlihat jelas deh ya? Bisa terlihat gambarnya dengan jelas? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ingat itu kurva itu kan, kurva itu adalah garis yang menghubungkan antara titik-titik, toh? Itu bahasa sederhananya. Nah, jadi ini adalah garis yang menghubungkan apa? Sehingga membentuk sebuah kurva yang disebut dengan AD sama dengan Y. AD itu kan agregat demand atau permintaan agregat. Y itu adalah Pendapatan, Pak. Pendapatan. Pendapatan nasional. Pendapatan ini output. Y kan, ingat, Y itu ada 2. Ada output agregat, kadang juga digunakan pendapatan nasional. Ya? Bisa? Nah, sehingga nanti itu kita akan lihat bahwa Y itu ternyata dia menggunakan 2. Ini ingreso ini kalau bahasa aslinya ini, kalau kita mau terjemahkan ke bahasa Indonesia, ini adalah pendapatan. Produk ini adalah output. Jadi sumbu yang horizontal ini Y menyimpulkan 2 hal. Pertama pendapatan, yang kedua itu adalah output. Sementara sumbu yang vertikal ini adalah agregat demand. Ingat bahwa kurva ini adalah kurva yang menggambarkan ini kan di sini saya ini ada kombinasi tah? Ini ada titik-titik kombinasi antara ini, lihat. Jadi ini kan sebenarnya ada semua garis-garis begininya. Berarti titik ini adalah titik kombinasi antara permintaan agregat pada sumbu vertikal dan pendapatan atau output agregat pada sumbu horizontal. Karena AD sama dengan Y, kan AD ini ya, AD sama dengan Y, maka dia membagi 2. Kurva ini kan AD sama dengan Y, sama dengan. Kalau dia tidak 45 derajat, berarti tidak sama dengan namanya. Ini membagi 45 derajat. Karena ini kan persamaan identitas ini. AD sama dengan Y. Berarti dia antara sumbu vertikal dan sumbu horizontal itu sama dengan, maka dia membentuk sudut 45 derajat. Kemudian kita masuk pada sumbu yang kurva yang berwarna merah, warna pink. Kalau Anda lihat itu warna pink ya. Kenapa sumbu yang warna pink ini dia tidak mulai dari titik sini? Dia tidak mulai dari titik sini, tapi dia mulai dari sini. Ada yang tahu kenapa? Kenapa sumbu yang ini AD sama dengan Y itu mulainya dari sini, dari titik 0. Sementara kurva yang warna pink itu mulainya dari sini.
Ditarik dari sini, kemudian ke kanan. Kenapa tidak mulai dari sini? Ada yang bisa jawab? Jangan sampai ini soal pilihan ganda, gambar. Pertanyaannya kenapa nilai, kenapa sumbu C sama dengan C? Ini sama ya, sebenarnya hanya dia gunakan tanda ini, artinya konstan, tambah CY. Itu tidak mulai dari nol, tapi dia mulai dari sini. Ada yang tahu? Karena menurut Keynes, titik potong tidak melalui sumbu origin karena Ya, fungsi konsumsi berbentuk garis lurus ataupun berbentuk garis lengkung seperti yang diasumsikan oleh Keynes. Meningkatnya pendapatan nasional mengakibatkan nilai APC menurun dan berlaku pula APC kurang dari ya MPC coba, ya kurang dari itu yang Anda baca, toh? Anda baca. Tapi ngerti tidak apa yang Anda baca itu? Jawabannya sederhana sekali. Ada di slide ini jawabannya. Dan sudah saya jelaskan tadi. Oh, karena lebih besar dari nol, Pak. Ya, jawabannya karena C itu, ingat, karena C0 itu lebih besar dari 0. Toh? Ya, Itu Pak. jawabannya, karena C0 itu lebih besar dari 0. Artinya dia bisa di sini, bisa di sini, bisa di sini. Yang penting dia tidak startnya dari 0. Tapi dia ada semua di atas dari 0 ini, sumbu vertikal. Bisa ya? Ya. Iya, Ya, Pak. 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 C. Hanya dia simbolkan di sini C apa namanya ini? C ada bar di atasnya ya. Ini. Itu jawabannya. Sehingga dia seperti ini. Ya. Ya ini. Ini artinya C0 ini. C0 itu lebih besar dari 0. Maka dia tidak mulai dari titik ini. Dia bisa dari sini, dia bisa dari sini, bisa dari sini, dari sini, dan seterusnya. Yang penting dia lebih besar dari 0. Nah, Ditya, bisa deh? Ya, Pak, bisa. Ya, sederhananya begitu. Ya, Pak. Karena biasa itu ada bahasa ribet sekali, tapi sebenarnya dia hanya mau menjelaskan hal yang sederhana sih sebenarnya. Kemudian, kenapa kurva ini miring seperti ini? Miring. Ini, miring. Miringnya itu seperti ini ya, kemiringannya kalau kita tarik ya miring. Ini kemiringannya ini. Ini saya simbolkan dengan alfa ya, kemiringannya ini alfa. Kenapa? Dia miring ini, miringnya seperti ini ke atas begitu. Ada yang tahu? Kenapa miringnya begitu? Tidak begini dia modelnya, tidak begini. Kenapa dia begitu? Ini nih, gambarnya dia dari kiri bawah ke kanan atas. Kenapa? Ada yang tahu? Sudah tadi jawab bahwa kenapa mulainya itu kurvanya di sini, bukan di sini ya. Ya, itu jawabannya tadi C, karena C0 lebih besar dari 0. Nah, sekarang saya bertanya lagi yang lain. Kenapa kurvanya ini miring dari kiri bawah ke kanan atas? Ya, kita lihat ini, saya kasih gambar sini, dia membentuk sudut alfa. Sudut alfa, kenapa? Kenapa? Karena jumlah produk yang diminta berbanding terbalik dengan harga. Berbanding terbalik dengan harga. Ingat, ini bukan sumbu harga ini deh. Ini kalau kemarin itu kita bicara kurva yang kemarin itu bicara tentang harga atau P. Yang mana itu? Ini P ini ya. P. Ingat, karena memang di sini sumbu vertikalnya itu adalah P. Sumbu horizontalnya ada Y. Nah, tapi kita perhatikan di sini. Di sini yang sumbu vertikalnya itu DA atau AD, agregat demand. Bukan P. Kan sumbu ini adalah sumbu yang kurva ini adalah kurva yang menggambarkan gabungan dari beberapa titik-titik yang membentuk sebuah kombinasi. Berarti kombinasi antara
sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Di sini. Ini. Ingat, ini adalah titik-titik kombinasi, toh. Kombinasi antara sumbu vertikal dan horizontal. Yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau saya menarik sebuah garis begini untuk segitiga, nah ini ada sudut. Sudut saya sebut dengan sudut alfa. Nah, sudut alfa ini terbentuk, kenapa bisa ada sudut alfa di sini? Membentuk sudut alfa. Ada yang tahu? Jawabannya juga ada di slide ini. Jangan lihat slide ini sedikit kata-katanya, tapi bisa dijelaskan. Ini lama di sini menjelaskan, karena banyak hal yang bisa dijelaskan. Kalau tadi ini kan C sama karena C 0 lebih besar dari 0, sehingga dia ada di sini. Lebih besar dari 0 kan 0 itu di sini. Berarti dia bisa di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, hanya contoh di sini dia ada contoh dalam gambar ada di sini. Karena C 0 lebih besar dari 0. Sekarang sudut alfa ini terbentuk karena Kenaikan tingkat konsumsi, Pak. kenaikan tingkat konsumsi. Iya. Kenaikan tingkat konsumsi. Kenaikan tingkat konsumsi. Ada lagi yang lain? Tidak apa-apa. Silakan. Belajar itu dimulai dari kesalahan-kesalahan kecil. Karena MPC kurang dari 1, Pak. Iya, karena MPC kurang dari 1 dan kurang dari besar 0. Ini nih. MPC itu lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Nah, ini. MPC. Jadi sudut ini adalah MPC sebenarnya. Sudut MPC ini adalah kalau digambar itu dia merupakan sudut. MPC itu adalah sudut kemiringan. Jadi nilainya itu lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari 1. Kalau MPC sama dengan 0, kira-kira bentuknya bagaimana? Jadi kemiringan ini adalah MPC. Ya. Ini adalah MPC. Nah, kalau MPC sama dengan 0, kira-kira bentuknya bagaimana? Atau kemiringannya bagaimana itu kurva ini? Halo? Ini banyak sarjana ekonomi tapi tidak mengerti di sini. Ini padahal hal sederhana sekali. Kalau dia MPC-nya sama dengan 0, itu dia akan membentuk bagaimana? Sudutnya itu, sudut alfanya itu akan sama dengan 0. Kira-kira gambarnya itu bagaimana? Lurus. Lurus, ya. Lurus apa? Lurus tegak lurus atau horizontal? Horizontal. Kita contoh saja kalau kita ada lingkaran. Kalau misalnya saya gambar lingkaran. Ini lingkaran. Ini lingkaran ya. Lingkaran ini sudutnya berapa? Lingkaran ini sudutnya berapa, Dek? 360 derajat, Pak. 360 derajat, Pak. Ini kalau dari titik sini kemudian ditarik akan kembali ke sini. Berarti lingkaran ini 360 derajat. Kalau dia begini berapa? Ini dari sini ke sini. Berapa derajat? 90, Pak. Ya, 90 derajat. Kalau ini dibagi 2 Derajat. berapa? 45 derajat. 45 derajat. Kalau dari titik 1 ini ya, 1, 2, 3. Kalau 1 ke 2 itu 45 derajat. 1 ke 3 itu 90 derajat. Kalau 1 ke 4 berapa? 180 derajat. Kalau 1 ke 1 berapa? Kalau 1 ke 1 berapa? 360. Enggak, 1 ke 1. Maksudnya dia tidak begini, tetap di sini. 0. 0 derajat. Derajat. 0 derajat deh. Maksudnya dia tidak begini, dia tidak melingkar begini maksud saya. Dia tetap di sini. 0.
Berarti 0 derajat. Berarti 0 derajat itu dia rata, ya. Ini. Maksudnya begini ya, rata ya. Oh iya Pak. Rata. Nah, sama dengan ini tadi. Kalau dia 0 derajat, apa 0 alfanya sama dengan 0 atau MPC-nya sama dengan 0, berarti dia rata begini. Rata ya? Bisa? Bisa, Pak. Rata. Nah, sekarang kemiringannya. Kalau sama dengan 1, kira-kira bagaimana gambarnya? Sama dengan 1. Sama dengan 1. Apa? Ingat 0 ini bukan derajat ya. 0 ini bukan derajat satuannya. Kalau sama dengan 1, kira-kira bagaimana? Garisnya berbentuk vertikal. Vertikal, tegak. Masih belum benar. Bentuknya itu begini sih sebenarnya. Dia mau gambar begini. Itu 1, 2, 1, 0 itu dia mau bilang begini. Lihat dulu ya. Nah, itu maksudnya 1 gini. Ini Y. Ini Y. Ini Y. Ini anggaplah misalnya X gitu ya. X. Kalau Y bertambah 1, Y bertambah 1, maka X juga bertambah 1. Ini. Kalau di sini, kalau di sumbu horizontal itu bertambah 1, di sini juga bertambah 1. Itu namanya 1. Bisa. Kalau begini ya, tunggu dulu karena dia sumbunya AD. Saya ubah dulu simbolnya, disesuaikan. Nah, di sini P, di sini Y, karena kan harga yang mempengaruhi Y ya. Ketika harga berubah sebesar 1, ini ketika harga berubah bertambah 1 unit, maka Y juga bertambah 1 unit. Itu yang disebut dengan misalnya MPC sama dengan 1. Bisa ya? Kalau MPC sama dengan 0, seperti ini. Nah, kemudian kalau dia sama dengan 0, berarti kalau sumbu vertikal ini berubah sebesar 1, sebesar 1, ini 1 ya, dia itu tidak sumbu horizontal itu tidak berubah, maka dia akan tegak seperti ini. Bisa? Gambarnya begini. Ini kalau ada gambar vertikal, ini kalau P bertambah 1 unit, kalau P bertambah 1 unit, Y bertambah berapa? Kalau begini gambarnya, Y bertambah berapa? Kalau kurvanya Tetap. Hah? Tetap ya? Tetap. Ini tetap. Nah, ya maksudnya itu 1 itu seperti ini deh. Kalau P bertambah misalnya sumbu vertikal bertambah 1 unit, maka sumbu Y juga bertambah 1 unit. Sementara di situ gambarnya adalah MPC lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1. Bagaimana? Iya, dia sejajar dengan yang ini. Sejajar ini. Ini kan sama dengan 1 toh? Bisa? Bisa ditangkap deh. Kan gini, kalau ini sumbu vertikal misalnya, sumbu vertikal bertambah 1 unit, maka sumbu Y juga akan bertambah 1 unit. Itu berarti sama, itu artinya bahwa
kemiringan, anggap ini adalah alfa atau MPC, berarti sama dengan 1. Bisa? Kalau sama dengan 0, seperti ini. Tergantung sebenarnya sumbu di sini variabel apa ya. Anggaplah seperti ini. Nah, kalau ini dia sama dengan 0. Bisa. Ini sama dengan 0. Atau ini sama dengan 0. Tergantung di apa variabel yang ada di masing-masing ini. Bisa deh? Halo, bisa? Nah, kalau MPC lebih besar dari 0, lebih kecil dari 1, maka dia berada di antara ini. Di antara kemiringan ini. Kalau MPC sama dengan 1, ketika MPC sama dengan 1, maka kurva warna pink ini akan sejajar dengan kurva yang ini, Dek. Dia akan sejajar. Bisa ya? Jadi kurva ini akan sejajar. Jadi dia bisa saya nanti begini. Dia akan begini nanti modelnya. Sejajar. Tidak akan pernah berpotongan ini sumbu yang ini AD sama dengan Y tidak akan pernah berpotongan dengan sumbu C sama dengan C bar tambah CY. Tidak akan pernah ini berpotongan. Bisa. Tapi kalau dia lebih kecil dari 1 dan lebih besar dari 0, dia akan berpotongan. Hanya belum ditahu sampai di mana dia akan berpotong. Bisa ya? Iya, Pak. Nah, jadi kalau persamaan ini kita gambar, C0 itu, ini tadi, C0 ini, itu menggambarkan titik start dari kurva itu. Titik startnya dari kurva itu. MPC itu menggambarkan kemiringannya. Kalau miring kan bisa saja begini miringnya. Bisa seperti ini. Tapi dia kenapa miringnya ke begini? Kenapa miringnya ke sini misalnya? Ya, dia tidak miringnya seperti ini. Kenapa? Kenapa miringnya seperti itu? Tidak seperti ini, tapi seperti ini. Atau di atasnya ini garis garis horizontal ini. Kenapa bisa? Ada yang tahu? Ada lagi jawabannya di sini. Kira-kira kenapa? Karena agregat demand berbanding lurus dengan pendapatan, Pak. Agregat demand berbanding lurus dengan pendapatan. Agregat demand berbanding lurus dengan pendapatan. Kita kembali lagi di sini. Kan yang sumbu yang pink ini, sumbu yang pink, kurva warna pink itu kan adalah gambar dari persamaan ini sebenarnya. Hanya dia menggunakan simbol yang berbeda. Karena tanda positif. Ini karena ada simbol positif tadi. Bisa? Bisa. Nah, kenapa lesu? Kenapa lesu? Halo? Kenapa lesu? Bayangkan sudah satu slide, masih lama kita bahas. Ini ada berapa slide ini? Ini dasar sekali deh ya. Jadi saya harap Anda bisa. Nah, ini tadi yang sumbu. Ini ada contohnya tadi itu. Saya ganti lagi. Di sini adalah AD. Sini adalah AD ya. AD. Ini sumbu tadi AD sama dengan Y. Sudutnya itu adalah 45 derajat. Nah, sekarang ada di sini tadi gambar. Nah, ini lagi gambar ya. Ini adalah kurva misalnya C. Ini diam ini karena serius atau karena ngantuk ini? C0 tambah MPC Y disposable. Nah, ini. Kenapa dia mulai dari sini? Karena ini adalah C0-nya. C0 itu lebih besar dari 0, gitu ya. Nah, kemudian MPC itu menggambarkan kemiringannya. Ini kurva, saya gambar ini. Bagaimana ya? Masih putus-putus. Ini anggaplah ini garis yang kasih warna kuning lah. Ini adalah garis putus-putus ya. Ini hanya garis, sebenarnya ini bukan kurva, ini hanya garis. Harusnya garis putus-putus, tapi tidak ada ini.
Yang biru ini, jadi kurva yang warna biru ini, kalau dia sudutnya, kalau sudutnya dia itu adalah ini, ya, sudutnya adalah ini, alfa, ini dari garis warna kuning ini ke ini menggambarkan bahwa MPC lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0, dan positif. Maksudnya kalau yang ini naik, maka ini juga akan naik, bertambah. Sudutnya positif. Ya. Kalau ini bertambah, maka ini juga akan bertambah. Ini yang bertambah, ini akan bertambah ya. Karena rumusnya adalah C sama dengan, jadi AD itu bagian dari C itu bagian dari AD, maka Y. Ketika Y bertambah, maka C akan bertambah. Nah, karena tandanya positif, maka kalau di sini bertambah 1, maka di sini akan bertambah, karena MPC-nya itu antara ini, maka bertambahnya itu lebih kecil dari 1, lebih besar dari 0. Ini. Bisa ya, karena positif. Kalau dia tandanya sini negatif, maka dia yang ini. Garisnya kurvanya yang di bawah ini ya. Halo, bisa? Kalau ini C sama dengan C0 minus MPC Y disposable. Ini tandanya, berarti dia berbanding terbalik. Kalau ini naik, maka ini akan turun. Karena di sini tandanya negatif. Kalau ini tandanya positif, maka dia akan naik begitu. Sekarang, karena tandanya persamaan ini adalah positif, maka kurvanya itu naik. Naik ya, bukan turun begini. Bisa deh? Pak. Iya, Pak. Bisa, Pak. Gitu. Pak. Jadi MPC ini disebut dengan koefisien dalam ekonometrika disebut dengan koefisien. YD ini disebut dengan variabel. Ini juga disebut dengan variabel. Ini disebut dengan konstanta atau intercept. Ya, ini nanti Anda akan pelajari ini. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, ini adalah sumbu, ini adalah kurva C sama dengan C0 tambah MPC Y disposable. Kalau yang di atas ini adalah kurva permintaan agregat. Yang di atas ini adalah kurva permintaan agregat. Itu yang akan kita pelajari selanjutnya.